Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya. Kita akan menjawab pertanyaan lagi. Ya, masya Allah, banyak masalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya saya mau nikah selalu putus di tengah jalan? Apakah ada gangguan jin? Masya Allah. Setiap mau nikah selalu putus tengah jalan. Baik, jawabannya bisa jadi, ya. Jadi misalkan ya, kalau kita sudah punya hubungan gitu ya, sudah mau menuju kepada pernikahan, terus mendadak itu gagal, ya kan? Terus mendadak pasangannya itu menolak, ya kan? Mendadak pasangannya itu langsung tidak mau ya, itu bisa jadi ya, itu potensi besar itu ada gangguan jin dalam dirinya ya, dalam dirinya dengan situ. Biasanya kasus-kasus seperti itu kasus-kasus seperti itu biasanya dicintai jin ya. Jadi ada setan ya, ada jin yang suka sama panjenengan. Nah, seperti itu. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya ya di ruqyah. Solusinya di ruqyah itu. Nah, di ruqyah ya kan. Bisa ruqyah mandiri, tidak apa-apa ya. Tidak bisa ruqyah mandiri, nanti minta bantuan orang lain untuk meruqyah. Begitu. Jadi ada setan yang suka sama jenengan dan menghalangi panjenengan untuk menikah. Seperti itu. Kenapa dihalangi untuk menikah? Karena kita tahu kan, kita tahu bersama, kalau kita sudah menikah itu 24 jam waktu kita itu adalah pahala. 24 jam waktu kita itu pahala. Maka dari itu setan ya, dan bala tentaranya itu akan berusaha menghancurkan bagaimana orang yang sudah menikah itu untuk bercerai. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ya kan. Perceraian itu bukan tidak cocok, tapi kesuksesan gangguan setan dalam keluarga kita. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Ya. Ketika kita menikah ya, dan kita punya anak, maka kita memiliki aset jariah. Kita mempunyai aset jariah. Apa itu aset jariah? Anak kita. Ya kan? Dalam hadis disampaikan semua yang meninggal itu putus amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Ketika kita menikah dan punya anak, maka kita punya aset jariyah, pahala yang terus mengalir. Bayangin itu. Maka dari itu salah satu gangguan setan juga, selain tidak bisa membuat menikah, membuat orang yang sudah menikah tidak punya anak. Nah, ini yang lebih-lebih lagi nih, sudah dicek secara medis ya kan, istrinya normal, suaminya normal. Nah, ini sudah potensi sudah. Ya kan, tapi masih belum punya keturunan, ini bukan potensi, ini positif gangguan setan. Jadi di ruqyah itu, di areal rahimnya, dan di areal kemaluannya di situ. Insyaallah ya kan. Seperti itu. Itulah gangguan-gangguan setan pada keluarga di situ. Ya, pada diri kita salah satunya ya kan. Jadi kita harus bisa waspada. Nah, saran saya ya, teman-teman semua yang punya keluhan seperti ini, mulailah belajar untuk ruqyah. Ya, mulailah belajar untuk melakukan bisa ruqyah, minimal bisa meruqyah dirinya sendiri, minimal itu. Atau minimal bisa meruqyah keluarganya sendiri. Nah, terus bagaimana caranya agar kita bisa belajar ruqyah? Ya, datangi tempat-tempat yang mengajarkan ruqyah. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau di kami ya, itu ada setiap 2 bulan insya Allah ya, itu khusus training 2 hari. Jadi khusus training selama 2 hari. Jadi mulai dari nggak bisa ngeruqyah sampai dia bisa meruqyah orang lain. Itu ada selama 2 hari teman-teman semuanya. Jadi mulailah belajar di situ.
Ya, nanti akan diajarin belajar rukyah mandiri, belajar merukyah rumahnya, belajar merukyah anaknya dan orang lain di situ insyaallah ya. Nah, seperti itu. Itulah ciri-ciri ada gangguan indikasinya. Seperti itu. Maka dari itu tips lain adalah jangan pacaran gitu. Jangan pacaran. Jadi ketika kita sudah suka sama seseorang itu udah bismillah, ya Allah dia bagus, dia sholatnya bagus ya kan? Maka bismillah, ya Allah saya mau nikah dengan dia, tolong mudahkan. Udah, nggak usah pacaran, nggak usah macam-macam, sudah jangan lama-lama. Agar apa? Agar tidak sampai tertunda seperti sebelum-sebelumnya atau tidak terhalang sebelum-sebelumnya. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Nah, tetap semangat yang masih jomblo ya. Yang masih jomblo tetap semangat ya. Insya Allah, moga-moga nanti Allah datangkan jodohnya, Allah mudahkan ya, pertemukan dengan jodohnya. Insya Allah ya, insya Allah. Oke, mungkin ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan tersebut ya. Semoga menjawab ya pertanyaannya dari beliau. Barakallahu fikum. Ya, mungkin ada pertanyaan lain, monggo dipersilahkan, bisa diketik di komentar ya. Insya Allah saya nanti akan balas dengan ini VT ya, video TikTok insyaallah. Oke, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.